Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab 11 yaitu pasar persaingan sempurna. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Lina Ninda Saputri, nomor NPM 20131000117. Saya Ade Istiqaroh dengan NPM 2001333100116. Perkenalkan, nama saya Kuko Wisnowo, NPM 2013331000137. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pasar persaingan sempurna itu. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang yang efisien. Pasar persaingan sempurna juga didefinisikan dengan pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Untuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga. Maksudnya adalah perusahaan di suatu pasar tidak dapat mengubah atau menentukan harga. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara produsen dan si pembelinya. Ciri pasar persaingan sempurna yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Artinya tidak terdapat suatu hambatan jika sebuah perusahaan ingin memulai sebuah bisnis jika itu memang menguntungkan. Contohnya adalah sebuah perusahaan A yang mengalami kerugian. Nah, si perusahaan A hendak meninggalkan si industrinya. Dengan mudah, perusahaan bisa meninggalkan si industri tersebut. Ciri yang ketiga adalah menghasilkan barang serupa. Maksudnya, perusahaan memproduksi barang tidak mudah dibedakan dengan perusahaan lain dan tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang tersebut. Karena barang tersebut serupa, pembeli tidak dapat membedakan barang yang dihasilkan oleh produsen A ataupun produsen B. Untuk yang keempat, terdapat banyak perusahaan di dalam pasar. Sifat ini menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga suatu barang. Itu. Ciri pasar persaingan sempurna yang terakhir adalah pembeli mempunyai pengetahuan mengenai pasar. Maksudnya, pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan harga barang. Akibatnya, produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Untuk materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah permintaan dan hasil jual. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis usaha untuk memaksimalkan keuntungan adalah yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan tersebut. Di dalam PPT ini dituliskan yang pertama, permintaan pasar dan perusahaan adalah salah satu ciri pasar persaingan sempurna, yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan atau hak untuk menentukan harga suatu barang. Pada gambar tabel nomor 2 itu menunjukkan permintaan dan penawaran yang dihasilkan perusahaan dalam suatu persaingan sempurna. Bisa dilihat dari gambar kedua, itu menunjukkan harga pasar yang tercapai adalah Rp3.000 dan barang yang diperjualbelikan ada 200.000 unit barang. Untuk gambar yang pertama, itu kurva DD atau kurva permintaan berbentuk satu garis lurus sejajar dengan sumbu datar. Dan tingkat harga yang dicapai adalah Rp3.000. Kurva DD ini mempunyai sifat elastis karena produksi perusahaan adalah serupa atau identik dengan perusahaan lain. Yang kedua, karena produksi perusahaan sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar. Yang B, hasil penjualan marginal, rata-rata, dan total. Hasil penjualan rata-rata yang di sini
akan dijelaskan pada setelah slide berikutnya. Untuk penjualan marginal itu pengertiannya adalah tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Sedangkan hasil penjualan total adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksinya. Di sini tertulis bahwa gambar pertama itu kurva permintaan. Bisa disebutkan jika dimisalkan harga barang yang diproduksi suatu perusahaan adalah Rp3.000, maka D0 sama dengan AR0 sama dengan MR0. Dengan demikian, hasil penjualan rata-rata pada barang tersebut adalah Rp3.000. Sedangkan pada kurva D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1, hasil penjualan rata-rata pada barang adalah Rp6.000. Jadi dalam kurva permintaan, nilai hasil penjualan marginal dan nilai hasil penjualan rata-rata itu sama. Pada gambar kedua yaitu TR0 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga adalah Rp3.000. Sedangkan pada TR1 apabila harga barang Rp6.000. Sebagai contoh, di titik A menggambarkan bahwa harga Rp3.000 penjualan barang sebanyak 10 unit, maka menyebabkan hasil penjualan total menjadi Rp30.000 karena Rp3.000 dikali 10 unit sama dengan Rp30.000. Begitu juga dengan A1 yang menunjukkan harga Rp6.000. Penjualan sebanyak 10 unit barang akan menyebabkan hasil penjualan total menjadi Rp60.000 karena Rp6.000 dikali dengan 10 sama dengan Rp60.000. Akan saya sampaikan selanjutnya adalah pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Yang pertama, syarat pemaksimuman keuntungan. Pemaksimuman keuntungan perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara, yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungannya maksimum dicapai bila perbedaan nilai hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimal. Cara yang kedua yaitu menunjukkan keadaan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai jika MR sama dengan MJ adalah bahwa nilai hasil penjualan marginal sama dengan nilai biaya si marginal tersebut. Maka itu bisa menunjukkan syarat pemaksimuman keuntungan. Selanjutnya, jumlah produksi dan biaya produksi. Ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai sifat hubungan antara tingkat produksi. Nanti akan ada tabel yang menjelaskan tentang jumlah produksi dan biaya produksi. Yang ketiga, jumlah produksi dan hasil produksi. Hasil penjualan total dapat dihitung dengan rumus TR atau hasil penjualan total sama dengan P, price atau harga, dikali kuantitatif atau Q. Yang keempat, menentukan keuntungan pemaksimuman. Ada dua cara untuk menentukan tingkat produksi yang maksimum. Yang pertama, menggunakan pendekatan biaya total dan hasil total. Keuntungan bisa dicari dengan TR atau biaya total dikurangi biaya produksi total. Yang kedua, menggunakan pendekatan hasil marginal dan biaya marginal. Tambahan untung bisa dicari dengan tambahan penjualan total dikurangi tambahan biaya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pada gambar yang pertama ini memiliki tujuan untuk memberi gambaran mengenai sifat hubungan antara tingkat produksi. Kolom pertama
ini berisi tentang jumlah produksi barang. Ya, kolom kedua berisi harga atau price. Kolom ketiga berisi hasil penjualan total dicari dengan TR sama dengan price kali kuantitatif. Di kolom keempat berisi tentang hasil penjualan total rata-rata atau AR. Kolom kelima berisi hasil penjualan marginal atau MR. Pada gambar kedua itu adalah gambar hasil penjualan, biaya produksi, dan keuntungan maksimum. Pada kolom pertama itu berisi tentang produksi, jumlah barang yang diproduksi. Pada kolom kedua itu harga penjualan. Harga penjualan bisa dicari dengan TR sama dengan P dikali Q. Nanti akan ketemu dengan harga penjualan. Pada kolom ketiga itu biaya produksi. Pada kolom keempat yaitu keuntungan. Keuntungan bisa dicari dengan harga penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Itu sebagai contoh, saya akan mengambil jika kita memproduksi 5 barang. Nah, harga penjualan itu menjadi 5 dikali 150 menjadi 750. Biaya produksinya 400 dan keuntungannya bisa dicari 750 dikurangi 400 sama dengan 350. Hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Tambahan untung memiliki rumus yaitu tambahan hasil penjualan atau MR dikurangi tambahan biaya atau MC. Contohnya pada tabel, misalkan kita ingin mencari tambahan untung yang jumlah produksinya hanya 1. Di jumlah produksi 1 itu sudah tertera MR sebanyak 150 dan MC sebanyak 100. Maka angka tersebut tinggal kita masukkan ke rumus yaitu MR kurangi MC, maka 150 kurangi 100. Dan ketemulah tambahan untungnya yaitu 50. Kurva pun ada di sebelah kanan bawah. Terdapat 2 kurva di bawah yaitu yang pertama sebelah kiri adalah kurva tentang pendekatan biaya total dan hasil penjualan, dan sedangkan yang sebelah kanan tentang pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Corak keuntungan atau kerugian perusahaan dalam jangka pendek, yaitu 1. Mendapat untung luar biasa, 2. Mendapat untung normal, 3. Mengalami kekurangan, tapi masih bisa dapat bayar biaya kembali. Dan yang keempat yaitu dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Di sini terdapat 3 kurva, yaitu yang pertama adalah kurva tentang keuntungan normal atau lebih normal. Yang kedua adalah kurva tentang kerugian tapi dapat membayar sebagian biaya tetap. Dan yang ketiga adalah perusahaan menutup usahanya. Keuntungan normal atau lebih normal dapat didapatkan perusahaan apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata yang dimiliki paling minimum. Lalu perusahaan memperoleh keuntungan normal apabila hasil penjualan total sama dengan biaya total. Dan yang kedua adalah kerugian tapi dapat membayar sebagian biaya tetap. Perusahaan mengalami kerugian tapi masih tetap beroperasi, yaitu harganya harus lebih rendah dari harga total rata-rata, tetapi harus lebih tinggi dari biaya perusahaan rata-rata. Dan yang ketiga adalah perusahaan menutup usaha. Perusahaan akan menutup usahanya apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya marginal dan kurva penawaran. Di bawah sudah terdapat 2 kurva yaitu tentang biaya marginal dan kurva penawaran. Semenjak memotong kurva AVC, kurva biaya marginal atau sering disebut MC, dari situ perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva MC mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi perusahaan tersebut. Kurva penawaran perusahaan dan industri. Di bawah ini contoh kurva penawaran perusahaan dan industri. Jika kurang jelas, bisa dilihat di buku halaman 249. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Di bawah ini sudah terdapat 2 kurva, yaitu yang pertama tentang perubahan akibat kenaikannya permintaan, dan yang kedua yaitu tentang perubahan akibat kemerosotan permintaan. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung memilih mendapatkan keuntungan yang normal.
perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Keuntungan jangka panjang atau untung normal. Kedua-dua keadaan di samping jelas menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Berdasarkan kepada sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang dipengaruhi biaya produksi yang bersifat 1. Biaya jangka panjang yang tidak berubah, 2. Biaya jangka panjang yang semakin meningkat, dan 3. Biaya jangka panjang yang semakin menurun. Industri biaya tetap. Dengan cara yang baru ini dapat pula ditunjukkan penawaran jangka panjang dalam industri. Gambar I1 tersebut menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan, dan gambar I2 menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Industri biaya meningkat. Gambar sebelah kiri menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya meningkat. Kemudian gambar sebelah kanan, industri biaya menurun, yaitu kurva penawaran jangka panjang dalam industri biaya menurun. Kebaikan dan keburukan persaingan sempurna. Keadaan pasar yang bersifat persaingan sempurna banyak digunakan sebagai pemisalan di dalam analisis ekonomi. Kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa persaingan sempurna itu struktur pasar yang lebih ideal dari jenis-jenis pasar lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Namun demikian, ia juga mempunyai beberapa keburukan. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Arti efisiensi dalam analisis ekonomi yaitu untuk melihat apakah sumber-sumber daya digunakan secara efisien atau tidak. Perlulah diteliti dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi syarat untuk setiap tingkat produksi. Biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Sedangkan efisiensi alokatif yaitu untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak. Perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat yang maksimum atau belum. Efisiensi dalam persaingan sempurna. Arti efisiensi produktif yang telah dijelaskan dalam jangka panjang. Efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Telah juga dijelaskan bahwa dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal, dan di dalam memaksimumkan keuntungan syaratnya itu hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dengan demikian, di dalam jangka panjang keadaan ini berlaku harta sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dari kenyataan bahwa efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dicapai di dalam pasar persaingan sempurna,
maka dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan sumber-sumber daya itu sangat efisien dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa kritik terhadap persaingan sempurna. Ada 5, yaitu 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Di kasus perusahaan beras sesuai karakteristiknya pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Mereka merupakan pengikut harga atau price takers. Setiap pembeli dan penjual juga memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang produk yang diperjualbelikan. Dan beras merupakan produk yang homogen. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian dari jumlah produksi yang sangat besar. Itu artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Oleh karena itu, bila digambarkan dalam bentuk kurva, akan terlihat bahwa kurva permintaan beras untuk tiap perusahaan penghasil beras berbentuk garis lurus mendatar atau garis horizontal. Sedangkan untuk industri secara keseluruhan, kurva permintaan terhadap beras tetap merupakan suatu garis miring dari kanan atas ke kiri bawah atau belereng negatif. Kurva A adalah kurva permintaan dan penawaran untuk industri beras keseluruhan. Harga keseimbangan tercipta pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika salah satu penjual menaikkan harga, maka tidak akan ada seorang pun yang mau membeli dari perusahaan yang tetap menggunakan harga keseimbangan. Kurva B, berapapun kuantitas produksi dari seorang petani, tidak akan dapat mempengaruhi harga yang ada di pasar.